Saya mengajak kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya akan ajak kita untuk membaca, pelajari dan merenungkan dari ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Hari ini saya beri judul khotbah saya Division by Decision. Pemisahan dari sebuah keputusan atau keputusan yang membawa pemisahan. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, saudara sadar atau tidak, dalam setiap momen kehidupan ini, kita ini sedang mengambil keputusan, decision. Okay? Tentu kalau saudara bicara tentang keputusan, saudara tentu bicara tentang keputusan-keputusan yang penting, yang signifikan. Okay? Memilih sekolah, memilih pekerjaan, memilih kota di mana saudara akan tinggal, memilih bisnis, usaha yang saudara akan buka, memilih mobil yang akan saudara beli, memilih rumah yang akan saudara beli, memilih pasangan hidup, saudara. Ada keputusan-keputusan yang penting yang kita harus pikirkan dengan serius, yang kita tidak bisa anggap enteng. Tetapi sebenarnya, saudaraku, di samping itu semua selalu ada keputusan yang lain. Hari ini saudara ada di sini, ada di gereja ini, adalah keputusan saudara. Bukan karena saudara tidak sengaja ada di sini, saudara memutuskan untuk datang hari ini. Dan saat ini pun saudara bisa memutuskan apakah saudara mau dengar firman Tuhan atau saudara mau lakukan yang lain. Dan saya harap saudara ambil keputusan yang benar. Nah, saudara, setiap keputusan itu membawa hasil atau membawa konsekuensi atau membawa akibat. Ya. Dan tentu saudara-saudara keputusan untuk hal yang trivial, untuk hal yang kecil, dampaknya juga kecil, tapi itu keputusan yang penting, dampaknya itu signifikan dan bahkan bisa berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Berapa banyak saudara pernah merasa salah masuk dalam restoran, saudara salah pilih restoran. Saudara ingin makan yang enak, saudara pilih satu restoran, ya karena saudara di tempat yang asing, saudara nggak tahu, saudara masuk ke situ, saudara pesan makanan, ternyata makan yang nggak enak. Dan saudara-saudara, apa akibatnya? Kita nyesel, aduh makannya nggak enak, salah pilih. Jadi saudaraku, keputusan yang salah, wrong decision membawa pada regret dan membawa akibat. Tapi saudaraku, apa akibatnya kalau kita salah pilih restoran? Kita menyesal, kita mungkin marah, saudaraku, tetapi mungkin beberapa jam kita sudah lupakan. Betul ya? Saudaraku, saya harap tidak ada saudara yang sampai mengalami penyesalan seumur hidup hanya karena saudara salah pilih restoran. Tapi saudaraku, ada yang lebih signifikan. Kalau saudara salah potong rambut, saudaraku, itu agak panjang itu ya. Akibatnya itu. Nah, ya, mungkin beberapa minggu, mungkin bisa beberapa bulan. Tapi kalau saudara salah beli mobil, saudaraku, itu lebih serius lagi ya, mungkin bisa beberapa tahun. Salah beli rumah, saudara, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Salah pilih pasangan hidup, saudaraku, bisa seumur hidup. Saudara. Jadi keputusan yang salah itu bisa membawa akibat, yang salah keputusan yang benar bisa membawa akibat yang baik, yang bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi saya sampaikan ini, saudaraku, ada satu keputusan yang saudara ambil, yang saudara harus ambil dengan benar sebab dampaknya bukan hanya berakhir pada waktu hidup kita di dunia berakhir. Semua keputusan yang salah saudara ambil dalam hidup ini, saudara salah pilih sekolah, saudara salah pilih pekerjaan, saudara salah beli barang yang mahal sekalipun, saudaraku, satu kali saudara itu semua akan berakhir. Penyesalan saudara akan berakhir waktu kita meninggalkan dunia. Kita ada satu keputusan yang terus akan berlangsung sampai kita meninggalkan dunia. Itu keputusan kita terhadap Tuhan Yesus. Our decision for Jesus will last more beyond than our life on this earth. That's why we have to make a right decision. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar?
Saudara. Setiap keputusan yang benar itu harus didasarkan pada pertimbangan, reason yang kuat. Dan karena itu beberapa orang pernah datang kepada saya, berkata mereka bingung, mereka ngambil keputusan kemana karena mereka mengalami dilema. Saya kadang-kadang katakan kepada mereka, tulis alasanmu ambil keputusan itu, tulis benar. Oke, bukan diinget-inget tok, tulis. Tulis di kertas, tulis di mobile phone, terserah. Tapi tulis benar-benar. Mengapa? Karena saya tidak ingin untuk keputusan yang penting ini kamu ngambil berdasarkan emosi. Dan saya ingin kalau kamu ambil keputusan yang benar ini, kamu ingat kenapa kamu ambil keputusan ini. Kenapa? Karena kita bisa lupa apa alasan kita, lalu kita terbawa emosi, lalu kita berkata, waduh salah ya, mestinya saya pilih itu. Tapi setiap kali kamu mulai terombang-ambing, setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, kamu mulai merasa, aduh kayaknya aku salah ambil keputusan, kamu bisa balik, baca kembali reasonmu itu. Dan kamu tahu, aku sudah ambil keputusan ini dengan pertimbangan yang serius. Aku bukan hanya ngikutin emosi. Oke? Nah, untuk kita bisa ngambil keputusan yang benar, kita perlu alasan yang kuat. Dan untuk kita bisa ngambil alasan yang kuat, kita perlu informasi yang akurat. Kita tidak bisa, saudaraku, punya alasan yang kuat kalau kita tidak punya informasi. So, good decision needs good reason. And good reason needs good information. Nah, harus saya katakan tadi bahwa kita harus mengambil keputusan yang benar tentang Tuhan Yesus, maka kita harus mulai dengan mengenal Tuhan Yesus lebih dulu. Oke, supaya kita bisa punya alasan mengapa kita mengambil keputusan tentang Dia, dan kita harus tahu apa akibat konsekuensi dari keputusan kita tentang Tuhan Yesus. Nah, dari ayat firman yang kita baca tadi, saudara, saya ingin bagi dalam 3 bagian. Nomor 1 adalah who Jesus is. Who is Jesus? Supaya kita tahu, oke, information. Oke, nomor pertama adalah information. Yang kedua, saudaraku, kita bicara decision. Yang ketiga, kita bicara tentang division. Sebab keputusan kita ambil tentang Tuhan Yesus akan membawa pemisahan dari hasil keputusan kita. Information, decision, and division. Oke, mari kita lihat yang pertama. Siapakah Yesus itu? Nah, di dalam ayat yang ke-9, 10, dan 11, saudara, ada 4 hal yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang dijelaskan firman. Tentu kita bisa belajar banyak hal, kita kenal banyak hal, tapi 4 aspek ini yang saya ingin kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Nomor 1, kita baca ayat yang ke-9. Dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Saudara, disebutkan terang yang sesungguhnya. Mengapa Yohanes menulis Tuhan Yesus tentang terang sesungguhnya? Untuk membedakan dengan orang yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Oke, nah kalau saudara baca ayat sebelumnya, nah ini sebabnya perlu kita membaca dalam konteks supaya kita makin jelas. Coba kita baca ayat yang ke-6, ya, baca ayat ke-6. Yohanes pasal 1 ayat ke-6. Datanglah seorang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberitakan kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, perhatikan. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan terang itu, tapi dia bersaksi, dia menunjukkan tentang terang itu. Lalu ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya. Nah, siapa itu? Tuhan Yesus. Ya, dan dikatakan di dalam ayat 9 dan 10, ia datang ke dalam dunia ini dan ia berada di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, itulah yang kita rayakan bulan ini, ya, di hari Natal. Christmas is about Christ coming to the world. Dan karena itu, Natal adalah bicara tentang kedatangan Kristus dan kedatangan Kristus yang adalah terang ke dalam dunia ini. Karena itu kalau saudara ingat, ya, di dalam acara Natal, kita di dalam acara kebaktian Natal selalu ada penyalaan lilin, ya. Nah, bahasa Inggrisnya candlelight service. Ya, untuk apa itu? Untuk mengingat bahwa Natal adalah Yesus datang membawa terang. Yesus datang sebagai terang. Dalam Yohanes pasal 8:12 itu berkata, akulah terang dunia. Nah, jadi itu saudara yang kita belajar tentang Tuhan Yesus yang pertama. Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia ini. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dikatakan, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya.
Dunia dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan dijadikan melalui Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ini? Saudaraku, ada dua hal yang saya ingin kita tahu. Karena di dalam Injil Yohanes pasal pertama ini, pertama kali Yohanes penulis Injil memperkenalkan Tuhan Yesus, dia tidak berkata Jesus is the light, tapi Jesus is the word. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kemudian ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu ini ada karena firman itu. Nah, kalau saudara ingat dalam kitab Kejadian, waktu alam menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakan dengan apa? Bukan dengan bahan baku yang dikerjakan dengan tangannya, tapi dengan firman. By the word. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia juga ikut di dalam proses penciptaan. Karena itu Dia juga lah yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11 dikatakan Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, karena Dia yang menciptakan dunia dan alam semesta ini dengan segala yang ada isinya, maka Dia juga yang memiliki karena Dia yang menciptakan. Ya, saudara, kalau saudara buat satu barang sendiri, ya, pakai modal saudara sendiri, maka barang yang saudara buat itu adalah milik saudara. Demikian juga karena alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, yang adalah firman itu, maka Dia juga memiliki alam semesta ini. Apa artinya Dia memiliki alam semesta ini? Yang dikatakan ayat 11, Dia milik kepunyaannya. Artinya, segala sesuatu, segala ciptaan ini ada di bawah kepemilikan dan otoritas daripada Tuhan Yesus. Itu yang penting, saudara-saudara. Ya, segala sesuatu yang menjadi hak milik seseorang, yang dimiliki seorang, maka orang itu memiliki otoritas. Dia mau lakukan apa saja dia bisa, karena itu adalah miliknya. Saya pernah satu kali ke satu toko, ya, lihat saudara lagi tertarik dengan satu toko yang jual jas, ya. Ini jas resmi ya, bukan jas hujan. Oke. Nah, saya masuk ke toko itu, lalu pemiliknya mulai berkata, ini jas ini bagus ini bagus ini, bahannya dari wool dan ini anti kusut ya, wrinkle free. Ya. Lalu saya bilang, beneran. Lalu dia ambil jasnya itu, saya ngerti bahasa saya, ini bahasa kelas tinggi. Dia untel-untel itu jasnya, lipat-lipat. Saya bilang, jangan, loh ini barang wool. Dia cuma jawab gini, hey, this is not yours. Wah, saya bilang ya benar juga ya. Itu kan saya belum beli, jadi itu kan masih punya dia. Dia mau apain juga terserah dia. Nah, jadi saudara, dia punya otoritas penuh atas jas itu. Tuhan Yesus punya otoritas penuh atas dunia alam semesta ini, termasuk atas saudara dan saya yang ada di dalam dunia ini. Nah, kenapa saudaraku saya tekankan ini? Nanti kita akan kembali, kita akan tahu satu hal ya setelah ini. Yang berikutnya, yang ketiga atau yang keempat. Dikatakan Yesus kembali ke ayat 9, katakan Ia yang adalah terang, yang sesungguhnya Dia datang membawa terang kepada setiap orang. Jadi Natal itu bukan hanya kita ingat peristiwanya bahwa Yesus datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang bayi, Yesus terang dunia datang, oke? Itu bagus, itu penting, tapi kita juga harus tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini ada satu tujuan, Dia bukan datang seperti seorang kepala negara yang datang ke negara lain ya untuk menjalin persahabatan, untuk membangun hubungan dua negara. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mau jalan-jalan, bukan lagi tur, tapi Dia mempunyai satu misi yaitu membawa terang. Apa artinya membawa terang? Saudara perhatikan. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, ada satu hal yang kita mesti coba dari waktu-waktu untuk berpikir. Untuk kita mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita mesti tanya begini, kenapa ya kok dia nulis ini? Saudara, semua ayat dalam firman Tuhan ini ditulis for a reason.
Jadi kalau Yohanes menulis Yesus datang sebagai terang, dia membawa terang, berarti dunia ini sedang dalam kegelapan. Karena itu butuh terang. Dunia ini sedang terhilang, dunia sedang tidak tahu kemana pergi karena dalam kegelapan. Dan Yesus datang, dia ingin bawa terang itu, dia ingin bawa keselamatan itu. Dan dia bawa keselamatan untuk memanggil orang untuk bertobat dan keluar daripada kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Dia datang untuk menunjukkan kepada manusia bahwa mereka ada di dalam ikatan dosa dan dia datang untuk membebaskan mereka dari dosa itu sehingga mereka boleh diselamatkan. Jadi itu tujuan dari Tuhan Yesus datang. Tetapi disitulah satu hal yang penting yang kita mesti belajar. Karena Tuhan Yesus datang bawa terang, dia datang menyatakan terang kepada manusia. Dia menyatakan manusia adalah orang yang berdosa, yang perlu diselamatkan, perlu bertobat dan percaya kepada dia. Disitulah dia juga menantang orang, challenge people to make a decision for him. Okay? Informasi yang dibawa oleh Tuhan Yesus tentang terang, the information demands decision. Nah, mari kita lihat sekarang, apa decision-nya? Di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Dan kita akan baca ayat 11-12 ini adalah decision yang berbeda, yang bertolak belakang, yang kontras satu dengan yang lain, yang berlawanan satu dengan yang lain, yang tidak bisa disatukan. Ya, mari kita baca ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Kalau kita baca ayat 10 sebelumnya dikatakan, ia telah ada dalam dunia ini, dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi saudara-saudara ada dua hal yang terjadi waktu Tuhan Yesus datang. Nomor satu, dunia tidak mengenal. Nah kata mengenal ini saya suka dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris pakai kata know. Nah kalau kata know ini bisa terjemahkan dunia tidak tahu. Tapi saya lebih suka dengan kata mengenal, sebab kata mengenal ini mengandung saudara valuation dan assessment. Jadi saudara kalau dikatakan dunia tidak mengenal, itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak tahu nilai value daripada Tuhan Yesus. Dan saudara kalau kita memiliki namanya wrong valuation, kita bisa make wrong decision. Saya kenal satu orang yang sekali bicara dengan saya, wah saya baru bikin keputusan yang salah. Dia lalu cerita bahwa dia baru jual satu barang kepada orang lain. Dan setelah dia cerita kepada temannya, baru temannya berkata, aduh kenapa kamu kok jual dengan harga yang begitu murah? Itu barang harusnya mahal. Tapi karena dia tidak tahu nilai daripada barang itu sungguhnya, dia jual dengan harga yang murah. Wrong valuation makes wrong decision. Karena itu, kalau kita karena dunia dikatakan tidak mengenal siapa Yesus, maka mereka juga make a wrong decision tentang Tuhan Yesus. Dan apa saudaraku wrong decision-nya? Ayat yang ke-11. Dunia tidak menerimanya atau menolak, reject. Nah, saya ingin bawa saudara ingat sekali lagi. Tadi di bagian yang pertama, information itu. Saudara ingat bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus dan dunia ini adalah milik daripada Tuhan Yesus. Dunia ini ada di bawah otoritas daripada Tuhan Yesus. Saudara ingat itu ya. Tapi dikatakan dunia yang ada di bawah otoritas Tuhan Yesus justru menolak. Saudara itu bagaimana ya kalau kita mau coba mengerti. Ini gambarannya begini. Kalau ada seorang dia punya satu rumah dan rumah itu dia sewakan, dia kontrakkan ke orang lain. Ya. Jadi orang lain tinggal di situ, bayar kontraknya tiap tahun. Nah setelah 5 tahun lewat, maka pemilik rumah ini memutuskan dia mau jual rumahnya itu. Oke, for whatever reason. Ya, kasih tahu sama agentnya yang ngurus, kasih tahu sama ini yang kontrak rumah ini, yang rent rumah ini, bahwa mereka tidak bisa lagi memperpanjang rent mereka, kontrak mereka, karena saya mau jual rumah itu. Dan kemudian dia dapat telepon daripada agennya, sudah saya sampaikan Pak, dan ini jawaban dari tenannya ya, yang nyewa rumah itu. Jawabannya begini,
Saya sudah tinggal 5 tahun di rumah ini karena itu rumah ini milik saya. Dan kamu tidak boleh lakukan apa-apa dari rumah ini. Saya mau tinggal di rumah ini terus. Sudah bisa bayangkan? It's crazy, isn't it? Absolutely crazy. Tapi saudara-saudara itu hanyalah satu miniatur yang kecil yang oversimplistik dari apa yang terjadi di dalam Injil Yohanes ini. Tuhan Yesus yang memiliki alam semesta ini, Tuhan Yesus memiliki dunia ini dengan segala di dalamnya. Semua manusia adalah ciptaannya, semua manusia harusnya tunduk di bawah otoritasnya, justru menolak dia. Dan itu yang terjadi, dan itu yang kita bisa baca kalau saudara membaca Injil Yohanes, kita bisa dapatkan berkali-kali penolakan yang dialami Tuhan Yesus dari orang-orang yang sebenarnya ada, yang menjadi ciptaannya dan harusnya ada di bawah otoritasnya. Orang-orang yang kepada siapa dia datang untuk diselamatkan, orang di dalam kegelapan, mereka tidak mengenal dia dan menolak dia. Nah, kalau kita bicara ini, maka kita bisa berkata, oh ini berarti is rejection by ignorance. Ini penolakan karena mereka tidak tahu, tapi ada satu lebih dalam, saudara, daripada kita itu hanya berkata ini karena mereka tidak tahu, makanya mereka menolak. Yohanes menulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga 20, mari kita baca. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20, ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dia berkata begini, lihat Alkitab saudara, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Jadi bukan hanya menolak, bukan hanya reject, tapi hate, membenci terang, melawan terang. Oke, kenapa? Karena mereka dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Jadi ada orang-orang yang dalam kegelapan, orang-orang ini di bawah dosa, tapi mereka membenci terang. Waktu Tuhan Yesus datang membawa terang, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang perlu diselamatkan, mereka menolak itu. Mereka mengeraskan hati mereka. Dan itu adalah sebuah tragedi yang terbesar. Itu sebabnya Yohanes di dalam Injil Yohanes setiap kali dia menulis kata dunia, dia selalu memberikan konotasi negatif. Karena dunia ini bicara tentang kekuatan forces yang selalu melawan Tuhan. Itu sebabnya satu contoh di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, surat 1 Yohanes pasal 2 15 dikatakan, janganlah engkau mencintai dunia ini segala di dalamnya, sebab barang siapa mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi antara dunia dengan Tuhan itu ada pertentangan yang benar-benar radikal, pertentangan absolute fight, absolute opposition. Dan itu sebabnya dunia menolak Tuhan. Dunia bahkan membenci Tuhan. Karena mereka menentang. Penolakan kepada Tuhan itu bukannya sekedar ignorance, tapi rebellions. Di mana orang mengeraskan hatinya menolak Tuhan. Yang adalah pencipta mereka, tetapi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Nah tetapi, ayat 12 dikatakan, ada sekelompok orang lain yang dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada yang lain yang memberikan respon yang berbeda, yang memberikan decision yang berbeda, yaitu mereka tidak reject tapi mereka receive. Nah, saudara, ini satu hal yang kita perlu sungguh-sungguh tahu. Bahwa sekali lagi, the information will bring decision. Dan ada orang yang menolak, tapi ada yang menerima. Dan dikatakan mereka yang menerima itu, bagaimana mereka menerima Yesus, terang yang datang itu, yaitu dengan mereka percaya kepada namanya. Percaya kepada nama Yesus. Saudara, kita mungkin saudara bertanya, kok percaya kepada namanya, bukan percaya kepada orangnya. Saudara, di dunia ini, some names are so powerful. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi barangkali saudara yang pernah mendengar orang berkata kepada saudara begini, nanti ya kamu pergi situ, lalu temui si itu,
Lalu minta tolong aja kepada dia dan bilang, sebut nama saya, nanti kamu pasti ditolong. Pernah enggak saudara pernah alami seperti itu ya? Ya, sebut saja nama saya, kamu pasti ditolong sama orang itu. So powerful the name. Kalau nama manusia saja punya power, nama Yesus is the highest power. Karena Petrus waktu dia berkhotbah di bait Allah di Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia boleh diselamatkan selain nama Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Bukan hanya soal nama, tapi di dalam nama itu ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Karena itu percaya kepada nama Yesus adalah percaya kepada pribadi daripada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itulah saudaraku, decision ini adalah decision yang contrasting. Yang satu menolak, yang lain menerima. Dan seperti saya katakan di bagian awal tadi, every decision will bring consequence, will bring result. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah perpisahan. Contrasting decision bring contrasting result. Kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris diterjemahkan power, karena memang itu bukan dunamis, tapi exousia adalah right atau hak. Punya hak atau punya status sebagai anak Allah. Kalimat yang saya tulis, saya highlight dengan tulisan warna kuning ini, itu sendiri bisa jadi satu khotbah. Tapi saya tidak akan sampaikan hari ini, kecuali saudara minta. Okay. Tapi saya ingin saudara lihat benar-benar ya, sebab ini kalimat yang sangat penting. Nomor satu, ada kata right, ada kata hak, atau kata status. Yang kedua, ada kata children of God. Kenapa saudaraku disebutkan hak menjadi anak? Anak itu bicara hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat dekat inner circle di dalam satu keluarga. Untuk kita hari ini, kita mungkin membaca ini, kita oh ya, tapi buat orang-orang yang membaca pada zaman di mana Injil Yohanes dituliskan, pada abad pertama, saudara, maka mereka tahu bahwa pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang hidup sebagai budak, slave. Dan budak itu satu cirinya, dia tidak punya namanya right. Mereka tidak punya namanya hak. Hak mereka dimiliki oleh tuan mereka, their master. They don't have right. Mereka bisa diperlakukan apa saja oleh tuan mereka, sebab mereka adalah budak. Yohanes ingin berkata, waktu engkau percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dalam nama Tuhan Yesus dan engkau menerima namanya, dan kau menerima dia, percaya kepada namanya. Engkau dipindahkan dari statusmu sebagai budak, dirubah menjadi anak-anak Allah. Karena itu, ada kata become, menjadi. Saudara, kata menjadi itu menunjukkan bahwa ada sebelumnya dan ada sesudahnya. Dan itu terjadi waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dirubah dari status yang lama, tidak punya right, tidak punya hak, sekarang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan itu diberi oleh Allah, give. Ada kasih karunia yang Allah berikan. Nah, lalu kita berkata, oke, ini akibat, ini efek, ini konsekuensi dari mereka yang menerima Yesus. Lah yang menolak bagaimana? Saudara, yang menolak, kita bisa baca daripada implikasinya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat untuk kita tahu dan penting sekali kita bisa tahu. Menolak Tuhan Yesus ada konsekuensi, sebab menerima Yesus ada konsekuensi, menolak Tuhan Yesus konsekuensinya berlawanan dengan menerima Yesus. Nah, saya ingin kita ngerti sekali lagi, karena kalau kita menerima Yesus, kita diberi hak menjadi anak, dirubah dari seorang budak menjadi anak, maka kalau kita tidak menerima Yesus atau kita menolak Yesus, maka kita tetap menjadi budak. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 8, buka Alkitab saudara, Yohanes pasal 8,
ayat yang ke-34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah" apa? "Hamba dosa." Ayat 35. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Itu bicara perbedaan. Di dalam rumah ada perlindungan, di dalam rumah ada pemeliharaan, di dalam rumah ada kasih. Di luar rumah tidak ada. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau adalah anak, engkau tinggal di rumah, engkau bersama menjadi anak Allah, engkau tinggal di rumah bersama-sama dengan Bapakku dalam kasih Bapakku. Yang budak tinggal di luar. Jadi, di sini kita tahu, hanya ada dua kelompok. Yang satu disebut anak-anak Allah, yang satu adalah budak dosa. The slave of sin and the children of God. Kita harus tahu, saudara-saudara. Karena itu keselamatan yang Tuhan beri pada kita. Itu luar biasa. Sebab kata become tadi ayat 12 ya, menjadi, become, itu sangat signifikan. Perubahan dari budak dosa menjadi anak-anak Allah, itu sangat signifikan. Yang saudara tidak akan bisa dapatkan di tempat lain. Di dunia ini, masyarakat dunia ini tentu dibedakan dalam berbagai macam kategori. Kategori socio-economics, kategori sosial ekonomi. Orang dibedakan dari kekayaan mereka, dari penghasilan mereka, dari pekerjaan mereka, dari status mereka di masyarakat, dari pengaruh, power yang mereka punya, dari etnis, macam-macam. Orang beda-bedakan. Tapi di hadapan Tuhan, hanya satu kategori. Hanya satu kategori. You are safe or not. Saudara budak dosa, atau saudara adalah anak-anak Allah. Nah, karena itu, kalau saudara melihat satu ayat yang paling terkenal dari firman Tuhan, Yohanes 3:16, maka firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan si dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anak Tunggal, supaya barang siapa yang percaya, yang menerimanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibedakan antara binasa yang menolak dan hidup yang kekal, mereka yang menerima. Terus saudara, itulah saya katakan, division by decision. Keputusan kita terhadap Tuhan Yesus membawa pemisahan yang sangat drastis dan radikal. Karena itu saya katakan sekali lagi, make the right decision on Jesus on top of all other decision that you have made in your life. Make the right decision on Jesus. Saya ingin sekarang bawa saudara untuk kita melakukan beberapa refleksi. Setelah kita baca ayat firman Tuhan ini, maka satu hal yang saya ingin kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu menuntut respon dan decision daripada kita terhadap dirinya. Dan decisionnya adalah decision yang ekstrim, yang akibatnya juga ekstrim. Ya, saudara suka atau tidak, this is the truth. Jesus has come to the world and demand our response and our decision. Saudara pernah dihadapkan pada pilihan, saudara harus memilih, tapi karena saudara ragu-ragu, saudara nggak tahu, dan saudara hati saudara nggak comfortable, saudara memilih abstain. Saya nggak milih. Ya, saya nggak support, saya nggak say yes, saya nggak say no, ya, saya no vote. Ya, saya nggak voting. Saudara, kalau di dalam dunia ini kadang-kadang kita bisa lakukan itu, tetapi di dalam Tuhan kita tidak bisa no vote, kita tidak bisa neutral. We cannot be neutral to Jesus because our condition is not neutral.
Kenapa saudara kita pengen neutral? Karena kita tidak ingin mengambil keputusan dan kita tahu keputusan tidak ada dampak dalam diri kita. Karena itu kalau saudara ditawarin pingin nasi goreng atau spaghetti, saudara bisa berkata saya nggak mau dua-dua, oke, saya nggak pilih dua-dua, oke. Saudara bisa pilih no food. Tetapi dalam kondisi tertentu saudara tidak bisa lakukan itu. Saudara harus memilih sebab tidak memilih itu ada konsekuensi. Saya beri contoh. Kalau ada satu pasien, dia mengalami sakit, saudaraku diperiksa ternyata dia mengalami appendicitis, oke, yang kita sering sebut saudaraku usus buntu. Ya. Dan saudaraku tentu, saudaraku kalau kita mengalami usus buntu itu kalau kita tidak cepat mengambil tindakan, kita bisa menghadapi jalan buntu. Bawa ke rumah sakit, dokter sudah periksa, dia bilang ini panas badan, ini infeksi sudah cukup parah, ya sudah mulai bengkak. Dokter berkata kita harus segera lakukan operasi. Sekarang tanya, kamu mau enggak dioperasi? Jawabannya no vote, abstain. Impossible. Waktu dia berkata no vote, itu berarti dia jawab no, aku enggak mau operasi. Betul? Dan itu juga terjadi dengan Tuhan Yesus. No decision on Jesus is not zero or empty decision. It is a decision of no. Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah menolak Tuhan Yesus, saya tidak berkata tidak kepada Tuhan Yesus. You don't have to say no to Jesus, but if you don't say yes to Jesus, it means that you say no to Jesus. Dan kalau kita berkata tidak kepada Tuhan, maka kita mengalami konsekuensinya. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara. Sebab Tuhan Yesus datang sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Saudara perhatikan, supaya kita ngerti sungguh-sungguh. Kalau Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai penyelamat, berarti dia datang kepada orang yang perlu diselamatkan. Sudah tahu itu ya? Sebab itu dia berkata, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Aku datang tidak cari orang sehat, aku cari orang sakit. Bukan berarti Tuhan Yesus berkata di dunia ini ada yang sehat sakit, tidak. Semua dunia ini sakit, semua dunia ini sakit rohani karena dosa. Tapi ada orang yang benar-benar tahu dia sakit dan dia mau datang kepada dokter, ada orang yang sakit tapi mereka tidak mau tahu kalau dia sakit. Mereka merasa, saya sehat kok. Nggak ada apa-apa, what's wrong with me? Ya, nah, karena itu, saudara, kita mesti mengerti kenapa saya katakan tadi kita harus mengambil keputusan pada Tuhan Yesus sebab kita tidak dalam kondisi yang netral. Artinya no decision means decision no. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Dikatakan demikian, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Nikodemus. Barang siapa percaya kepadanya, kepada anak Allah, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, mari baca sama-sama, Alkitab bahasanya, ia telah berada di bawah hukuman. Perhatikan, he is already under condemnation. Bukan dia nanti akan dihukum. No. Semua manusia ada di bawah hukuman Allah. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, Yesus datang, dan dia berkata, come to me, believe in me, repent from your sin. Lalu kita ignore itu, kita tidak menjawab eksplisit no, tapi kita ignore itu, berarti kita tetap ada di bawah murka Allah. Our condition is not neutral. Ayat 36, masih Yohanes pasal 3, ayat 36, kita baca sekali lagi. Ini perkataan Yesus yang terakhir, kalimat terakhir kepada Nikodemus, dia tegaskan sekali lagi. Dia berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bahasa Inggrisnya remains, artinya itu sudah ada sebelumnya. Jadi saudara, the third time I tell you, our condition is not neutral. This is why our response cannot be neutral to Jesus. Make the right decision to Jesus today. Refleksi yang kedua, apakah saudara sudah terima Tuhan Yesus hari ini?
Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya, bagaimana saudara menerima Tuhan Yesus? Atau lebih tepat, saudara terima Tuhan Yesus sebagai apa di dalam kehidupan saudara? Saudara, kata menerima, receive, itu kita harus tahu objek daripada apa yang kita terima itu, sebab itu menentukan. Kalau saudara terima kiriman paket, that's one thing. Tapi kalau saudara berkata, saudara pernah dengar, di dalam upacara pernikahan, waktu janji nikah, disampaikan oleh suami atau istri yang menikah itu, aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, aku menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Itu kata menerima tidak sama dengan menerima paket. Itu satu yang sangat serius. Dan menerima Yesus bukan terima paket. It's a very serious business. Menerima dia di dalam kehidupan kita. Saudara, berapa banyak saudara pernah di rumah, ada bel rumah berbunyi, atau pintu rumah saudara ketok, saudara tidak pernah buka rumah, kunci pintu rumah. Berapa yang pernah? Oh, enggak pernah ya? Oke. Pernah? Pernah ya? Oke. Saudara pernah cek siapa orangnya, saudara enggak mau cek, karena saudara tahu saudara enggak kenal orang itu. Saudara enggak mau cek, oke? Dan saudara bahkan enggak pernah ngecek, apakah itu saya barangkali yang ngetuk rumah saudara gitu. Tapi kita enggak mau buka rumah kita untuk orang asing, orang yang enggak dikenal. Setuju? Kita hanya mau izinkan orang masuk kalau kita kenal orang itu. Kalau kita percaya kepada orang itu. Now, if you say that you have received Jesus, do you know who He is? Kalau saudara tidak benar-benar kenal dengan Tuhan, saya ingin katakan saudara harus meragukan apakah saudara sungguh-sungguh sudah terima Tuhan dalam diri saudara, atau itu hanya menjadi satu ritual yang terucapkan dari mulut kita without understanding what it really means. Menerima Yesus sesuatu yang sangat serius. Saudara pernah ada teman yang menginap di rumah saudara, teman baik, mungkin family bahkan, nginap di rumah saudara, ayo nginap di rumahku, nginap di rumahku. Begitu dia masuk rumah, dia lihat saudaraku di pinggir, ada lukisan, dia berkata, ini lukisan jelek banget, ganti dong nama yang baik. Bagaimana perasaan saudara? Oh iya. Dia masuk saudaraku ke ruang makan, dia bilang, ini meja makan kok modelnya begini, bulat, ya ini enggak efisien, ganti yang persegi. Ini sofa juga, ini apa sofa kayak gini nih? Saudara mulai saudaraku, ini ganti. Siapa yang happy digituin? Nah, happy ya? Dia sama hati saudara berkata, mungkin saudara tetap menahan diri, ya toh? Berdoa, biarlah roh penguasaan diri ada dalam diriku. Oke? Tapi kalau saudara nggak tahan, mungkin saudara nggak ngomong apa-apa, saudara langsung bawa kopernya ke pintu rumah, ya, bye-bye. Kenapa? Hey, you are guest. I am the master of my house. Aku ini tuan rumah, kamu cuma tamu. Kamu boleh tidur di sini, kamu boleh nikmati, tapi jangan coba-coba atur rumahku. Ini rumahku, ya? Ngerti ya? Berapa banyak kita juga begitu dengan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus masuk dalam hidupku, tapi jangan coba-coba atur hidupku. Into my life. But don't rule over my life. Bahkan engkau harus ikuti aturan rumahku. Because I am the master of the house. Is that salvation? I said no. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Di akhir khotbahnya itu, dia berkata satu kalimat kepada semua orang-orang yang mendengar khotbahnya. Dia berkata, aku kasih tahu kamu. Kasih tahu ya. Yesus yang kamu salibkan itu, hari ini sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, dia adalah Kristus yang menyelamatkan kau, tapi dia juga adalah Tuhan, Kurios, penguasa. Saudara, siapa Yesus buat saudara? Apakah dia penolong? Yes, Yesus penolong. Apakah dia sahabatmu? Yes. Apakah dia penyembuhmu? Yes.
Apakah dia yang menghibur hatimu? Yes. Dan untuk semua itu, bahkan apakah dia penyelamatmu? Yes. Dan untuk semua itu, saudara berkata kepada dia apa? Thank you. Thank you Jesus, terima kasih. Tetapi, apakah dia Tuhan dalam hidupmu? Kepada Tuhan, saudara tidak berkata thank you. Kepada Tuhan dia berkata, your will be done, not my will. Is Jesus your Lord? He is a Savior, yes, but He is our Lord. Dan menerima Yesus. If you receive Jesus, you cannot receive, I only receive Jesus as a Savior. No, you have to receive Jesus as a whole, secara utuh. He is Savior, but He is our Lord. Dari sini tidak tahu ya, mungkin saudara rasanya enggak deh. Tapi barangkali ada. Ada saudara di kamarmu, saudara yang pasang itu, poster-poster idolamu itu. Siapa aja lah, atau penyanyi, artis, siapapun ya. Oke. Lalu ada temanmu masuk, oke lihat, apa ini? Ini poster-poster apa? Copot semua, ganti dengan posterku saja. Wah, saudaraku ya, saudara berkata, ini sombong banget, tak kasih tahu ya, saudara bisa berkata itu, tapi kasih tahu. You will say the same to Jesus. Karena dia berkata, copot nih semua idol. Gantikan dengan aku saja dalam hidupmu. I'm the only Lord in your life. Well, bagaimana kita bisa sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau masuk dalam hidupku, jangan jadi tamu. Don't be my guest, be my Lord. Take over my house. Bagaimana saudara mau katakan itu? Kecuali saudara tahu siapa dia dan apa yang dia bisa lakukan dalam hidupmu. Kalau saudara tahu, you are lost without him. Saudara akan berkata, guide me, lead me, I'm lost without you. Be my Lord, be my Master. Jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Terus saudara, ini yang kita harus tahu. Dan inilah namanya menerima Yesus di dalam diri kita. This is the most important decision that we ever made in our life. We can make in our life. Bagian terakhir. Supaya kita tahu, saudaraku, bagaimana kita bisa menerima Yesus dan kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita kembali ayat 12 dan 13 dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Dikatakan, tapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa, diberinya hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke? Jadi bagaimana orang menjadi anak-anak Allah? Yaitu mereka percaya menerima Yesus. Tetapi ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi kalau ayat 12 dikatakan, orang itu menjadi anak-anak Allah karena mereka percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. Tapi ayat 13 dikatakan, mereka menjadi anak Allah bukan karena their decision, tapi karena because they were born. Terus ada dua aspek ini yang kita mesti tahukan sama-sama. We have to make the right decision on Jesus, but we also need to understand the grace of God in our life. Karena kita hanya bisa mengambil keputusan yang benar tentang Tuhan Yesus kalau Allah melakukan sesuatu yang indah di dalam diri kita, yaitu memberikan kelahiran. Karena saudara-saudara, tidak ada seorang bayi yang lahir karena keputusannya sendiri. Bahkan bayi itu ada mulai dikandung bukan karena keputusan sendiri. So, when we talk about being born, it's completely out of our control, our effort. Dan Yohanes berkata, ada 3 hal yang kamu harus tahu. It's not by blood, not by flesh, and not by the will of man.
Not by blood, apa saudaraku maksudnya? Ada terjemahan lain dikatakan not by natural descent. Artinya begini, bukan karena engkau ini keturunan siapa. Ya, Yohanes membaptis waktu dia membaptis orang di Sungai Yordan, dia melihat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dia berkata, kamu tahu, kamu merasa kamu selamat karena kamu merasa kamu ini keturunannya Abraham ya. I tell you, jangan kamu pikir karena kamu keturunan Abraham secara jasmani kamu pasti selamat. Saudara, jangan kita berpikir karena orang tua kita Kristen, bahkan melayani, maka kita pasti selamat. No, setiap kita harus mengambil keputusan tentang Yesus diri kita sendiri. Karena itu, saudara yang punya anak-anak, saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan pikir anak-anakmu akan otomatis selamat karena engkau percaya kepada Tuhan. Ajar anakmu dan bawa anakmu, pimpin anakmu untuk percaya kepada Tuhan dan terima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Yang kedua, not by flesh, artinya tidak dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa, saudaraku, selamat karena kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, not by the will of man, artinya tidak ada orang lain yang bisa memaksakan kehendaknya dan membuat kehendaknya itu terjadi sehingga kita bisa selamat. Semua itu karena Tuhan of God. Karena itulah saudara-saudara, keselamatan adalah karya Allah di dalam kehidupan kita dari awal sampai selesai. From beginning till the end. Saya tidak ada waktu menjelaskan, tapi kalau saudara mau, saudara bisa baca Injil Yohanes pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8. Saudara akan menemukan di situ betapa sukarnya orang-orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus, walaupun Yesus sudah menyatakan siapa dirinya kepada mereka. Kasih tahu mereka, aku ini siapa, mereka tetap tidak percaya. Saudara baca itu, saudara bisa tahu. It is extremely difficult to believe in Jesus if you really want to believe Him seriously, not casually. That's why we need God's intervention of grace di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus satu kali waktu dia mengajar kepada orang banyak tentang roti hidup, semua orang tinggalkan dia. Mereka berkata, ini apa-apa, ini pengajaran aneh, semua tinggalkan Tuhan. Tapi 12 murid tidak tinggal, lalu Tuhan tanya pada mereka, kamu tidak mau minggat sekalian? Petrus jawab, Tuhan, kami mesti pergi kemana? Sebab hanya Engkau yang punya perkataan hidup yang kekal. Dan kami tahu Engkau datang daripada Allah. Tuhan Yesus tidak memuji Petrus sama sekali. Dia berkata, hebat kamu ya, kamu kenal aku. Dia jawab dengan tenang. Dia berkata, you know, haven't I chosen you? Bukankah aku yang sudah memilih kamu? Sehingga bisa mengenal aku begitu dalam. And you stick with me. Sementara yang lain tinggalkan aku. Saudara-saudara, yes, we have to make a right decision on Jesus. We have to make our decision personally, consciously, seriously. Tetapi dalam itu, jangan kita pernah memegahkan diri kita sedikit pun. Because if we can make the right decision on Jesus, it is nothing but the grace of God in our life. Saya ingin tutup, saudaraku. Kita bicara tentang lahir dari Allah. Kalau kita bicara lahir, hari ini dengan kemajuan teknologi, maka kelahiran itu menjadi sesuatu yang orang tidak terlalu menakutkan. Tapi dari zaman, saudaraku, abad-abad yang lalu, waktu teknologi medis belum seperti sekarang. Saudara pernah dengar istilah ini? Seorang ibu bertaruh nyawa setiap kali dia melahirkan anak. Bertaruh nyawa. Something small happen, something wrong, something small goes wrong, mother and baby can die. Karena itu melahirkan anak adalah satu pengorbanan. Dan Tuhan Yesus, untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, kita perlu ada yang bukan bertaruh nyawa, tapi memberikan nyawa. Dan adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya ingin baca kita ayat terakhir di Galatia pasal keempat, ayat yang keempat dan kelima. Setelah itu kita berdoa. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima
diangkat menjadi anak. Salib Tuhan Yesus yang membawa kita, dirubah status kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya dan menerima itu. Saudara, begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita menjadi anak Allah bukan karena kita membuat diri kita qualified, bukan karena kita lulus seleksi, bukan karena kita lulus tes, tapi karena kita percaya kepada korban Tuhan Yesus yang menanggung semua dosa kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Knowing the cross of Christ is our only reason to make the right decision to receive Jesus in our life. Mengenal salib Yesus adalah satu-satunya alasan untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar, menerima Yesus di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan, jadi juru selamat, mendapatkan hidup yang kekal. Amin.